Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Falizwani, guru kimia kelas 11 untuk anak-anak ibu semua. Ibu memakai buku Penerbit Erlangga. Nih. Nah, untuk materi pertama kita adalah tentang pengertian senyawa karbon dan sumbernya, lalu tentang kekhasan atom karbon. Nah, pertama yaitu pengertian senyawa karbon. Nah, untuk pengertian senyawa karbon itu adalah senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan sebagainya. Nah, ini dikatakan sebagai senyawa karbon. Nah, apa saja contoh-contoh dari senyawa karbon? Nah, senyawa karbon banyak terdapat di kehidupan sehari-hari. Contohnya yang kita makan, nasi, itu adalah senyawa utamanya adalah karbohidrat. Karbohidrat itu termasuk dari senyawa karbon. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai sumber senyawa karbon. Nah, sumber senyawa karbon ini maksudnya adalah dari mana datangnya senyawa karbon itu. Nah, yang pertama dari tumbuhan dan hewan. Yang kedua ada batu bara. Yang ketiga gas alam dan minyak bumi. Ada 3 sumbernya. Nah, kalau tumbuhan dan hewan merupakan mesin pembuat senyawa karbon, misalnya protein, karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah dari batu bara. Batu bara itu merupakan hasil dari pelapukan tumbuhan yang berlangsung dari jutaan tahun yang lalu. Nah, itu dinamakan fosil ya. Nah, dari itu semuanya itu mengandung senyawa karbon. Nah, kemudian terakhir itu gas alam dan minyak bumi. Nah, gas alam dan minyak bumi juga banyak mengandung senyawa karbon. Nah, kemudian masuk kita yang ketiga itu kekhasan atom karbon. Nah, kekhasan atom karbon ini juga dinamakan dengan apa ciri-ciri khasnya atau apa identitas dari atom karbon itu. Nah, yang pertama, kekhasan dari atom karbon itu adalah dari konfigurasinya. Nah, atom C atau karbon itu mempunyai 4 tangan. Nah, tangan-tangan ini bisa digunakan untuk berikatan dengan apapun, misalnya dengan H atau dengan O atau N dan seterusnya dan sebagainya ya. Nah, jadi atom karbon itu cuma punya 4 tangan, tidak ada 3, tidak ada 5, 6 dan sebagainya. Nah, karena konfigurasinya itu atom C itu mempunyai atom C ya. Atom C itu nomor atomnya 6. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s, 2, 2p, 2. Nah, ini elektron valensinya adalah 4. Nah, makanya dia punya tangan itu hanya 4. Nah, yang kedua, kekhasan dari atom karbon adalah cara berikatannya. Nah,
Nah, yang pertama itu jumlah ikatan. Jumlah ikatan. Nah, ikatan itu ada ikatan tunggal atau satu garis. Kemudian ikatan rangkap dua garis, atau yang ketiga ikatan rangkap 3. Nah, contoh C ketemu C, rangkap 3. Ini rangkap 3. C ketemu C, rangkap 2. C ketemu C, tunggal. Nah, yang kedua tentang bentuk rantai. Bentuk rantai. Bentuk rantai ini ada yang rantai terbuka dan ada yang rantai tertutup. Ada rantai tertutup. Nah, rantai terbuka ini contohnya, nih kebuka aja. Nah, semuanya. Kalau yang tertutup, dia sering juga disebut dengan siklis. Dan ini alifatis. Nah, yang siklis ini contohnya ini. Ini contohnya ya. Nah, ini disebut juga senyawa aromatis. Nah, untuk yang ketiga, kekhasan atom karbon ini adalah yaitu posisi atom karbon di dalam rantai karbon. Nah, ada di situ ada yang namanya atom karbon primer atau CP, karbon primer. Kemudian atom karbon sekunder atau CS. Yang ketiga atom karbon tersier, CT. Kemudian atom karbon kuaterner disebut juga CQ. Nah, di mana ini semua akan kita dapat adalah di rantai karbon. Rantai karbon. Contoh. Nah, kita disuruh tentukan CP, CS, CT dan CQ dari rantai karbon berikut. Nah, ini contohnya ya. Nah, dari mana kita tahu CP, CS, CQ dan CT dan CQ? Nah, tadi di sini udah ada posisi dalam rantai karbon itu ada primer, ada sekunder, ada tersier dan ada kuaterner. Apa itu atom karbon primer? Atom karbon primer itu atom karbon yang mengikat secara langsung satu atom karbon lain. Berarti satu atom karbon mengikat satu karbon lainnya. Nah, itu dinamakan dengan C primer. Nah, kemudian apa itu atom karbon sekunder? Atom karbon sekunder adalah satu atom karbon mengikat dua karbon lainnya. Satu, ini satu. Berarti atom ini disebut dengan CS. Ya. Ini disebut dengan CS. Nah, yang ketiga,
Apa itu atom karbon tersier? Atom karbon tersier yaitu mengikat satu atom C mengikat 3 atom C lainnya. Nah, contohnya ini. Nih. Nah, atom ini disebut dengan CT, C tersier. Satu atom C mengikat 3 atom lainnya. Ini C ini mengikat C1, C2, dan C3. Nah, yang terakhir C quaternar. Nah, ini contohnya ya. Nah, satu atom C mengikat 4 atom C lainnya. Nah, C ini disebut dengan C quaternar atau CQ. Nah, Bu, yang samping-samping ini itu C apa? C primer, karena satu C ini mengikat satu C ini. Kalau C1 ini mengikat C1 ini. Nah, begitu. Nah, bagaimana untuk menentukan ini? Nah, untuk menentukan ini berarti ini disebut dengan C primer. Ini C primer. Ini C primer. Ini C primer. Ini C primer karena satu C ini mengikat satu C. C ini mengikat ini. C ini mengikat ini. C ini mengikat cuman satu. Ini cuman satu. Bukan hanya ada 3. Bukan. Kalau untuk atom karbon itu posisinya C mengikat C, bukan C mengikat H, bukan C mengikat N, tapi C mengikat C. Nah, ini berarti apa? Nah, satu C mengikat 4, berarti dia CQ. Nah, kalau ini bagaimana? Satu C mengikat 1, 2, 3, mengikat 3 atom karbon lainnya, berarti dia termasuk CT. Ya. Demikian, nanti silahkan kerjakan tugas yang akan diberikan oleh yang Ibu berikan di filenya atau di WA-nya masing-masing, di WA group ya. Nah, terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kamu dan kerjakan latihannya nanti di buku yang sudah ditentukan, yaitu buku double folio ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.